Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini kita kembali ngebahas salah satu kripto yang jadi watchlist saya juga dan kita bahas lagi secara mendalam ya. Kayak kemarin kita udah pernah bahas tentang HBAR, sekarang kita bahas kripto yang lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe video ini ya, channel YouTube ini ya, Evolution Trading Indonesia. Dan ke Telegram juga di channel Telegram di Evolution Trading t.me garis miring evolution underscore trading. Nah, aset yang mau saya bahas kali ini adalah Cosmos atau Atom ya. Nah, kenapa? Sebenarnya saya cukup suka dengan aset ini. Minimal buat trading dia enak. Untuk jangka panjang nanti kita lihat, kita bahas kayak gimana. Karena beberapa kali memang si Cosmos atau Atom ini, saya bilangnya Atom aja ya. Saat yang lain naiknya dikit, dia naiknya banyak banget persenannya, gede. Nah, kok bisa gitu? Mungkin kita bisa juga bahas di apa namanya, secara mendetail di sini dan alasan juga kenapa dia mungkin bisa jadi salah satu eh, investasi jangka panjang yang cukup baik. Kita lihat ya, gimana bisa seperti itu. Oke, kita mulai aja. Mungkin untuk penjelasan dari tentang Cosmos sendiri atau Atom itu di websitenya nggak terlalu jelas ya seperti HBAR kemarin. Tapi saya bisa kasih penjelasan sedikit di CoinMarketCap, ada sedikit pengenalannya yang akan saya berikan eh, sedikit translationnya sama pendapat saya kayak gimana gitu ya. Nah, pertama apa itu Cosmos atau Atom ya? Nah, Cosmos itu nama ekosistemnya atau blockchain-nya mungkin ya. Nama ekosistemnya ya. Kalau Atom nama tokennya. Jadi kita ambil, kita bilang Atom aja ya. Cosmos sebenarnya ada project yang mau menyelesaikan masalah terbesar di blockchain. Katanya gitu. Ya sebenarnya ini ya, lambat, eh, mahal, dan tidak scalable. Itu blockchain trilemma ya kalau nggak salah ya. Itu dari dulu Ethereum juga udah sering banget ngebahas itu ya. Dan sebenarnya nggak cuma Ethereum, tapi komunitas blockchain dan crypto banyak banget ngebahas tentang ini. Tiga masalah di blockchain ya. Nah, katanya dia ya apa namanya menyelesaikan masalah ini gitu. Seberapa selesainya atau seberapa itunya itu perlu analisa yang lebih dalam ya. Tapi di sini yang tujuan utamanya adalah intinya blockchain teknologi eh, tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu susah. Jadi mempermudah dan menyederhanakan teknologi blockchain buat para developer gitu ya. Nah, terus dia ada modular framework. Nah, modular ini salah satu kata kunci juga ya. Jadi modular itu intinya adalah mudah diotak-atik lah, gampangnya ya. Kayak kalau kita pasang mainan-mainan puzzle Lego gitu, jadi mudah diotak-atik, lepas, pasang lagi dan segala macamnya gitu. Terus ada yang namanya Inter-Blockchain Communication Protocol. Jadi katanya blockchain dengan menggunakan bantuan dari Cosmos ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi gampang untuk gerak dari satu blockchain ke blockchain lainnya gitu. Ini yang saya suka di sini Cosmos dia 2014 Tendermint atau Core Contributor to the Network. 2014 dia berdiri. Terus 2016 si white papernya dipublish gitu ya. Token sale di 2000 di tahun setelahnya 2017. Berarti ini salah satu kripto yang ada di apa namanya? Di list saya. List saya kripto itu kalau mau jangka panjang harus ada yang namanya Lindy Effect atau sudah bertahan cukup lama. Nah, ini 2017 berarti udah lumayan ya. Udah 5 tahunan berarti. Oke, dia menggunakan proof of stake, beda sama HBAR kemarin ya. HBAR menggunakan Hashgraph ya. Oke, gitu. Terus foundernya ada di sini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Beberapa dari timnya yang ada di Cosmos. Apakah mereka legit atau enggak gitu. Oke, dan yang membuat Cosmos unik adalah ini ya. eh, Dia bilangnya blockchain 3.0, tapi intinya adalah scalable dan bisa
interoperability atau bisa interoperable, bisa bekerja sama atau berkomunikasi dengan blockchain lainnya. Yang bikin unik itu token dari Cosmos adalah Atom ya. Jadi blockchainnya sendiri uniknya di situ. Kita coba lihat dulu sedikit mungkin more info di eh, project info. Nah, investor sendiri lumayan banyak. Ada Polychain Capital, ada Block3 Capital, Dragonfly Capital, dan beberapa capital-capital lainnya. Jadi ini hedge fund yang cukup besar juga sudah berinvestasi di sini. Cuman kita nggak tahu ya masuknya kapan ya. Mungkin kita bisa lihat dulu minimal mereka legit atau enggak gitu. Polychain Capital punya 6,6 juta, 6,6 miliar USD aset. Jadi dia uh, hedge fund yang legit ya, bisa dibilang ya. Block3, uh, nggak ada infonya ya. Kita lihat dulu. Oh, dia investment venture ya. Berarti bukan bukan investasi di atomnya, di tokennya, tapi investasi mungkin di projectnya ya. Oke, employees-nya 10, 1 sampai 10 ya. Ya, dia masuk di ada nggak di Cosmos Hub ya. Dia investasi ini apa namanya? eh portofolionya dia. Saya bilang gitu. Polychain lumayan legit. Nah, cuman tinggal pertanyaannya kita nggak tahu mereka masuk kapan kan. Kalau mereka masuk udah dari bawah terus tinggal jual ya beda beda urusan ya. Tapi secara general investor yang besar cukup masuk ke sini ya, masuk ke Atom ini gitu. Dan ada yang lainnya ya. Lalu kita lihat timnya, ada banyak sebenarnya. Interchain Foundation, Interchain, CEO and President of Tendermint, terus Early Contributor, VP of Engineering, Jaekwon. Ini bukan Dokwon ya, beda ya. Co-founder of eh, Cosmos, co-founder ada. Mungkin kita lihat yang ini aja ya. Ethan Frey mungkin atau Ethan Buchman yang co-founder deh ya. Itu lalu Jaekwon, kita lihat ya udah dua aja dulu deh. Oke, Jaekwon kita lihat di sini, terus Ethan Buchman sama siapa lagi ya? Ya udah, ini organisasi-organisasi yang jadi tim ya. Ini jadi tim dari apa namanya ekosistem blockchain-nya tadi. Udah cukup banyak. Terus kita bisa lihat Jaekwon dia legit atau enggak. Sebenarnya ya pengalamannya udah lumayan ya. Education-nya computer science jadi udah lumayan ya. Legit. Terus Ethan Buchman juga CTO, dia master student ya, machine learning, dynamical computing, neuroscience, Byzantine fault tolerance. Oke, bisa dibilang dia cukup tahu lah tentang uh, blockchain ya. Jadi nggak asal-asal apa namanya, nggak asal-asal bikin kripto ya mereka. Oke, ini terus kita mungkin lihat sedikit di websitenya. Oke, lagi buka. Dia cuma bilang Internet of Blockchain, ever expanding ecosystem ya. Dia ya apps dan layanan berbagai macam yang dibuat di decentralized kayak gitu. Oke, terus udah ada apps and service ada 263, yang mana di bawahnya ada di situ ada totalnya mungkin TVL-nya ini ya di tulisnya ya. 61 miliar dolar lebih gitu. Cosmos Hub dan uh, secured by Atom atau ini nama tokennya. Dan kita bisa lihat Cosmos Hub-nya. Oke. Ya. Di sini dia Byzantine Fault Tolerant Consensus Engine. Udah lumayan oke sih fiturnya. Cuman dia belum asynchronous Byzantine Fault Tolerant ya. Belum sebagus Hashgraph. Oke, terus dari sini ya bisa staking, voting, dan lain-lain ya. Gravity Dex, ini ya Dex-nya. Gravity Bridge, ini bridge ke Ethereum ya. Oke, jadi Cosmos dan ETH itu bisa di bridge.
Oke, terus mungkin apps dan fitur lainnya kita bisa coba cek mungkin sedikit biar kita bisa lihat ini total udah ada kalau nggak salah tadi bilang 200-an ya. Dan ini memang dari luar dari kripto lain juga ya, dari blockchain luar juga ada ya. Dan segala macamnya. Kita lihat ekosistem mungkin kalau search di Google tentang ekosistem Atom atau Cosmos lumayan banyak ya. Ini yang bisa berkolaborasi lah minimal lah ya. Dari service mulai dari ya ini macam-macam. Terus infrastruktur sampai certik, seller dan lain-lainnya. Finance sih yang penting ya kalau buat kripto ya. Dia ada di Binance Smart Chain dan segala macamnya. Oke. Mungkin kalau menurut saya sebenarnya Cosmos ini minimal dia ada Lindy effect ya. Lindy effect itu dia udah lama ada dan belum hilang-hilang atau belum wreck, belum loss segala macam ya. Ini suatu lampu hijau buat saya. Terus eh, bagus juga si apa namanya si ekosistemnya. Dia menghubungkan yang lain dengan yang lain. Jadi nggak perlu terlalu banyak fokus di apa namanya nggak perlu terlalu banyak eh, ngebagusin fiturnya dia, tapi dia ikut berkolaborasi dengan project-project lainnya. Itu menurut saya juga sebuah lampu hijau sih. Nah, sekarang kita lihat belinya kapan atau belinya di mana. Mungkin saya akan analisa pakai time frame 1 hari dulu deh, atau enggak 1 hari dulu. Jadi untuk jangka pendek menengahnya dulu ya. Jadi dari 20 Juni sebenarnya dia bullish terus saat yang lain nggak beraturan ya, ada yang bullish ada yang bearish. Sekarang udah mulai kelihatan bullish momentumnya udah mulai habis dan di sini ada dia dia habis masuk di zona ini nih. Ini yang saya gambar, ntar pakai kotak aja deh. Dia udah sebenarnya keluar dari zona itu dan kita harus cek apakah dia akan bertahan atau enggak gitu. Jadi ini jadi kotak di sini jadi resisten yang ditembus jadi support baru ya. Nah, eh, idealnya sebenarnya kalau udah ditembus dia retest naik lagi ke atas ya. Cuman kita juga harus mempertimbangkan kripto lain juga nasibnya lagi ngapain gitu, lagi gimana, Bitcoin dan kawan-kawannya. Nah, yang perlu kita cek sebenarnya kita gambar dikit kayak trendline. Nah, mungkin kita bisa tandain ya untuk melakukan pembelian di trendline di sini sih, sekitaran sini. Atau ya anggap aja dari 13 berapa nih dari ya dari sekitaran 12,5 sampai 13,7 lah ya, sekitaran situ kita bisa melakukan pembelian sih. Dengan ya stop lossnya kalau dia turun ke bawah ya udah. Nah, dari sini targetnya kemana? Targetnya sebenarnya untuk jangka menengah ya, mungkin sampai akhir tahun atau gimana, saya melihat ada potensi dia sampai sini sih, 20, 21, 22 sih, lumayan. Kita tunggu dari sini, ini masih ada potensi untuk naik, eh, lumayan, berapa persen ya, kita lihat, sorry, bukan pembelian, tentang harga, kalau dari paling di sini ya 12,8 aja, ini masih ada kemungkinan untuk naik 65%, lumayan sih, not bad. Tapi ini akan invalid kalau trendline ini jebol ya, dia akan ke bawah. Nah, ke bawahnya kemana? Dan ini akan ngikut juga dengan kondisi nanti Bitcoin dan Ethereum mau kayak gimana. Mungkin saya akan lihat di 1 bulan dulu. Saya masih sebenarnya kesempatannya masih ada kemungkinan dia sampai ke 4,3 sebenarnya ya. Tapi nggak tahu apakah nanti habis naik dulu atau enggak. Kita tunggu nanti. Nah, dari sini pun kita udah lumayan sebenarnya dari skala 1 minggu bullish, tinggal tunggu retest dari support yang jebol di sini. Ya tadi 21, sekian tadi. Jadi kalau mau dilihat mungkin gini, terus gini. Ya mungkin ya dengan kita masih berasumsi bahwa kripto masih bull market. Kita bisa melihat kemungkinan seperti itu. Kayak gitu. Oke. Oke, untuk dollar cost averaging sebenarnya ya nanti akan saya lakukan juga mungkin tiap bulan mungkin akan jadi salah satu pilihan dollar cost averaging saya
Ya mungkin nanti kita bisa beli di yang tadi ya. Atau kalau misalkan jebol, kita bisa nunggu ya minimal mungkin di sekitar sini kita bisa berharap pantulan dikit lagi sebelum nanti bisa apa namanya? Bisa kalau ada jebol-jebol lagi gitu. Atau nanti kita analisa lagi ya gitu. Terus nanti kalau ada apa-apapun, misalkan harganya turun nggak naik-naik, kita bisa menggunakan fitur staking buat eh, Atom ini ya. Kalau nggak salah di sini ada juga eh, more info. Oh ya, ada lampu kuning di sini kalau menurut saya ya. Di sini ada wallet yang megang sini. Ini mungkin dari developer atau treasury atau gimana, saya belum tahu. Cuman ini hati-hati. Bisa bisa kalian search sendiri ya. Ini siapa? Gitu. Harus di search sendiri. Atau kita coba search sekarang actually. Oh, bridge. Oke, mungkin. Oke, terus eh, mungkin kita bisa coba lihat lagi di sini. Di sini ada kita bisa staking Atom di banyak tempat. Di Binance sebenarnya udah bisa ya. Binance cuman hati-hati dia akan lock dua 21 hari lebih, 21 plus. Di sini ya tinggal cari Atom estimated APY atau lock staking gitu. Oke. Eh, udah mungkin sekian dulu video tentang analisa Atom dari saya. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.